Dan kebetulan pada saat itu saya sedang scroll mencari tahu di TikTok dan kebetulan saya mendapat informasi terkait pisau bulan. Dari scroll TikTok ya. Scroll TikTok berhadiah teman-teman Kobus. Manfaatkan media sosial itu ya supaya bisa mendapatkan informasi tentang beasiswa unggulan. Namun memang saat itu bukan rezeki saya sudah lewat pendaftarannya dan tapi masih bisa di semester 3 maksimal. Pas waktu kakak masuk atau mungkin bergabung dalam seleksi beasiswa unggulan ini, boleh tidak ceritakan sedikit pengalaman kakak dalam proses seleksi beasiswa unggulan? Halo, welcome back teman-teman Kobus di episode 2 season 3 Kobus Podcast. Komunikasi buka suara, dari sini kamu buka suara. Wow, senang sekali saya Dion Seran hari ini boleh bertemu kembali di episode 2 season 3 Kobus Podcast, membawakan tema yang tidak kalah menarik. Yang sebelumnya kita bahas tentang magang internasional, saat ini kita bahas tentang beasiswa unggulan. Salah satu hal yang paling sering dicari oleh setiap mahasiswa-mahasiswi di setiap kampus, universitas manapun ya tentunya. Dan hari ini saya tidak sendiri, kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa dan juga punya pengalaman baik dalam proses beasiswa unggulan ini. Mari langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu kita. Selamat sore. Sore ya, oh my god, cantik sekali, auranya udah terpampang nyata ya. Boleh kakak langsung aja perkenalkan diri, kakak namanya siapa, asalnya dari mana, program studi apa sekarang, silahkan. Halo semua teman-teman Kobus, perkenalkan nama saya Rosalia Marta Jawakelen. Teman-teman bisa memanggil saya Lia atau Rosa. Saya berasal dari Laratuka, Flores Timur. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya puji Tuhan merupakan penerima beasiswa unggulan tahun 2024 dan saya aktif di dalam Forum Nasional Beasiswa Unggulan. Sepertinya itu saja, sekian. Oke, wow, Kak Rosa atau Kak Lia? Akrabnya biasa panggil Kak Lia aja ya? Oke, halo Kak Lia. Oke, berbicara tentang beasiswa unggulan, kakak tadi sudah sebutkan sebagai salah seorang penerima beasiswa unggulan ya. Gimana kakak awalnya bisa mengetahui informasi tentang beasiswa unggulan ini? Jadi tentunya saya memang sejak semester 1 sudah mulai struggle untuk mencari tentang beasiswa untuk membantu saya di dana pendidikan gitu. Dan kebetulan pada saat itu saya sedang scroll mencari tahu di TikTok dan kebetulan saya mendapat informasi terkait beasiswa unggulan. Namun memang saat itu bukan rezeki saya sudah lewat pendaftarannya dan tapi masih bisa di semester 3 maksimal. Sehingga pada saat itu saya sudah mulai mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri mendaftarkan beasiswa ini pada semester yang akan datang, semester 3 nanti. Dan pada saat itu juga saya mencari tahu di berbagai media sosial terkait tips-tips menyusun esai saya dan juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja ditanyakan nanti di wawancara, seperti itu. Oke, berarti kakak ini awalnya tuh dari scroll TikTok ya. Scroll TikTok berhadiah teman-teman Kobus, manfaatkan media sosial itu ya supaya bisa mendapatkan informasi tentang beasiswa unggulan. Oke, baik. Kakak, pas waktu kakak masuk atau mungkin bergabung dalam seleksi beasiswa unggulan ini, boleh tidak ceritakan sedikit pengalaman kakak dalam proses seleksi beasiswa unggulan? Silakan. Jadi tentunya sebelum pada saat seleksi yang tahap pertama tentunya saya mempersiapkan berbagai berkas terkait rekomendasi menghadap dosen keprodi saya, memang saya lumayan dekat dengan beliau, meminta rekomendasi dari beliau dan juga mempersiapkan beberapa berkas lain terutama terkait esai. Dalam hal ini saya sudah mulai mencari di berbagai media sosial, di Instagram tentunya yang paling banyak. Saya mencari berbagai esai-esai yang memang sudah disebarkan luaskan di media sosial tersebut. Kemudian saya mulai menyusun terkait
sesuai dengan tips-tips yang mereka berikan pada saat itu. Dan juga ketika selesai tahap 2 ini, saya lanjut ke tahap 2, tahap 1, tahap 2, pertama terkait wawancara. Dan saat itu saya juga ikut dalam kursus mempersiapkan beasiswa unggulan untuk bisa mendapatkan feedback dari mereka yang sudah alumni beasiswa unggulan sebagai penerima beasiswa unggulan juga. Dan selain dari kursus tersebut, saya meminta bantuan dari orang tua saya untuk membantu saya dalam mempersiapkan wawancara. Orang tua saya sebagai pewawancara dan saya sebagai yang menjawab tersebut. Jadi orang tua saya punya andil lebih besar dari seleksi ini. Oke, wow. Tadi saya sempat dengar ya tentang esai. Itu berarti salah satu syarat masuk beasiswa atau bagaimana nih tentang esai itu? Oke, jadi pengalaman saya melihat berbagai tantangan dan juga pengalaman para penerima beasiswa sebelumnya, mereka juga mengatakan bahwa beasiswa unggulan ini yang terutama memang dalam secara administratif ya, itu terkait sertifikat prestasi penghargaan begitu. Dan pada saat itu memang saya prestasinya tidak begitu banyak, cuma satu saja yang paling membanggakan. Namun saya mendapatkan suatu tips dari mereka bahwa beasiswa unggulan bukan hanya melihat prestasinya saja, tetapi bagaimana kontribusi mahasiswa tersebut kepada Indonesia, kontribusi apa saja. Namun dan juga mereka melihat potensi sekecil apapun semangat kamu, apakah kamu pantas untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Dan tentunya selain daripada kalian memamerkan berbagai macam prestasi yang begitu banyak, kita juga perlu mengatakan kepada mereka, selain kami prestasi, kami juga pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Kami akan memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada Indonesia, dan kami merupakan generasi yang memang akan meningkatkan SDM bagi Indonesia. Oke, berarti memang secara tidak langsung kakak ini dalam menuliskan esai itu menonjolkan potensi kakak ya. Oke, berarti itu hal yang paling penting. Nah, teman-teman Kobus, note ya, tolong dicamkan itu ya. Oke, kakak, dalam pengurusan administrasi dan juga pendaftaran seleksi beasiswa unggulan ini, apa hal yang paling menantang dalam proses tersebut? Yang paling menantang tentunya bagi saya kedua tahap seleksi, dari tahap administratif dan juga tahap yang seleksi wawancara. Tahap pertama tentu yang paling menantang adalah membuat esainya, dimana saya awal-awal membuat esai saya merasa bahwa esai saya itu kayaknya menonton sekali, terlalu terkesan memperkenalkan diri dan sebagainya, dan saya selalu mengikuti orang lain mengatakan bahwa cantumkan semua prestasi kamu situ. Kemudian saya berubah pikiran bahwa daripada saya menonjolkan prestasi, karena sebelumnya dalam administratif saya sudah berikan sertifikat saya semua, jadi tidak mungkin penyeleksi akan melihat 2 kali double gitu prestasi kita. Jadi esai digunakan untuk menonjolkan potensi apapun di situ, tahap perkenalan, lalu rencana studi dan kontribusi seperti itu. Dan juga seleksi wawancaranya gitu yang paling sulit, karena memang harus melatih bicara, karena dari kata-kata tentunya belum tentu orang mampu untuk berbicara gitu. Oke, berarti memang waktu itu kakak tuh mempersiapkan diri dalam 2 tahap ya, yang paling sulit yang menjadi tantangan buat kakak yaitu di seleksi administrasi dan juga di wawancara. Oke, administrasi tentang esai itu ya, dan juga wawancara. Boleh tidak mungkin ada hal-hal apa nih yang membuat kakak tuh sedikit ke-trigger atau menjadi salah satu hal yang terhalang atau mungkin sulit banget di saat wawancara? Bisa diceritakan? Oke, jadi yang paling tantangan menurut saya pada saat wawancara itu adalah sebelumnya memang saya berlatih dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di media sosial. Untuk saya latih, siapa tahu itu muncul di wawancara nanti. Dan saat itu saya terlalu terpaku di sana, dan memang orang tua saya juga memberikan nasihat jangan terlalu terpaku dari jawaban yang sudah kamu buat itu. Jadilah diri sendiri gitu, terbuka saja, karena kalau kita terlalu terpaku dari jawaban itu terkesannya kaku gitu. Terkesan kaku, lebih baik mengalir saja seperti kita sedang berdiskusi kepada sesama teman ataupun seperti itu. Dan juga perlu mempersiapkan diri
ditakutkan karena ada beberapa pendaftar sebelumnya itu mendapatkan wawancara yang berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi saat itu membuat sesuatu yang saya takut juga kan saya harus bicara bahasa Inggris. Namun tentunya saya juga berusaha untuk mempersiapkan diri baik walaupun cuma basic bahasa Inggris saja, walaupun saya juga tidak tahu ya sebenarnya. Tapi mempersiapkan diri, berdoa dan semoga saja mendapatkan wawancara yang berbicara bahasa Indonesia. Oke, untungnya dapat yang berbahasa Indonesia. Oke, berarti memang sempat takut, takutnya kayak dapat wawancara yang bahasa Inggris, terus mungkin punya pertanyaan sulit ya. Oke, terus kakak sebagai seorang penerima beasiswa unggulan nih, ada tidak tips khusus yang ingin dibagikan bagi semua calon pelamar beasiswa unggulan ini agar bisa lolos seleksi dari tahap administrasi dan juga di tahap wawancara? Tips saya yang pertama terkait yang tahap administratif, SI tentunya di bagian SI, teman-teman harus mengusahakan di bagian paragraf pertama buatlah sesuatu yang istilahnya orang banyak katakan bahwa itu adalah hook atau sesuatu yang menarik sehingga penyeleksi beasiswa merasa tidak monoton karena tentunya mereka punya banyak esai yang harus mereka seleksikan, mereka baca. Tentunya mereka tidak punya banyak waktu untuk membaca secara keseluruhan. Lebih baik dari pertama buatlah sesuatu yang menarik sehingga penyeleksi beasiswa unggulan bisa fokus ke kamu saja. Dan juga di tahap yang kedua itu wawancara. Tentunya yang pertama jangan terpaku pada jawaban yang sudah teman-teman buatlah sesuatu yang mengalir saja gitu. Dan tentunya adalah jangan takut ketika ada pertanyaan yang tidak terduga. Bila perlu ketika pertanyaan tersebut tidak terduga, jawab saja apapun yang teman-teman tahu, jangan sampai terkaku dan terdiam gitu. Itu saja tips saya. Oke, wow, teman-teman Kobus, tipsnya adalah waktu pembuatan esai di seleksi administrasi itu harus mengedepankan atau memberikan salah satu hal yang paling menarik dari diri kita sendiri ya. Dan juga yang poin kedua di wawancara itu adalah mengalir saja, tidak boleh terpaku, kayak gitu ya Kak Rosa? Iya. Oke, tadi kakak sempat bilang tentang prestasi-prestasi yang kakak lampirkan dalam bentuk sertifikat di seleksi administrasi, betul ya? Oke, itu prestasi apa saja yang mungkin bisa membuat kakak nih dapat diterima sebagai awardee beasiswa unggulan? Boleh ceritakan? Jadi tentunya saya mengawali begitu banyak kegagalan dalam mengikuti berbagai perlombaan, tapi tentunya tidak membuat saya berkecil hati karena saya kebetulan di SMA saya mendapatkan kejuaraan perlombaan esai, nulis esai, dan itu puji Tuhan mendapatkan juara 2 sehingga prestasi itulah yang menjadi kebanggaan saya dan saya lampirkan ketika di bagian tahap administratif. Dan juga ya walaupun ada yang tidak juara di 3 peringkat tapi saya tetap lampirkan itu. Tapi yang paling banggakan adalah yang juara 3 tersebut. Juara 3 ya, di bagian di lomba apa tadi? Lomba esai. Lomba esai tingkat Seprovinsi NTT. Seprovinsi NTT. Oh wow. Aku mau tanya boleh? Kakak ini dari SMA mana? Saya dari SMA Smart Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Labuan Bajo, wow keren banget nih teman-teman Kobus alumni dari SMA Seminari Santo Yohanes Paulus. Oke, lihat nih salah satu contoh baik untuk kita semua ya. Oke. Terus berbicara tentang beasiswa juga. Bagaimana nih kakak melihat beasiswa ini? Apakah mungkin beasiswa ini bisa mempengaruhi perjalanan akademik kakak sebagai mahasiswa atau bagaimana? Silahkan. Jadi tentunya beasiswa ini merupakan bantuan dana pendidikan dari pemerintah kepada saya, dan tentunya dengan adanya dana pendidikan saya tidak perlu risau terkait biaya pendidikan saya di universitas ini. Orang tua saya juga tidak perlu risau terkait biaya tersebut, dan kebutuhan saya seperti biaya buku, printer, berbagai tugas dan lainnya saya tidak perlu risau lagi karena memang sudah di-cover oleh beasiswa unggulan. Dan juga uang saku yang diberikan juga sangat-sangat membantu ketika ada kebutuhan yang sangat mendadak, sehingga saya cuma fokus kepada pendidikan saja, belajar dan berusaha untuk meningkatkan potensi dari mengikuti berbagai kegiatan sosial lainnya. Oke, wow. Berarti banyak manfaat yang kakak rasakan ya waktu itu. Terus saya mau tahu nih, seberapa besar sih dukungan dari pihak penyelenggara tentang beasiswa?
Oke, ulang ya. Seberapa besar dukungan dari pihak penyelenggara beasiswa selama studi kakak nih? Jadi penyelenggara beasiswa unggulan membantu saya tentunya dari dana pendidikan tersebut, mereka dan juga dari saya masuk ke dalam forum nasional yang mana orang yang jadi ketua di sana juga tergabung dalam Kementerian Pendidikan sehingga memudahkan saya untuk ketika ada suatu miskomunikasi, permasalahan terkait dana apakah ada kesalahan atau apapun itu bisa langsung dikomunikasikan kepada beliau dan itu beliau juga sangat ramah dan selalu menjawab segala kerisauan saya, pertanyaan saya dan itu sangat membantu juga. Oke, baik. Tadi kakak bilang forum nasional beasiswa unggulan ya. Ini kayaknya bajunya ini menarik banget ya, jaketnya tuh. Ini boleh diceritakan mungkin jaketnya tentang apa, jaket dari mana gitu, kayak bagus banget warna biru ini. Oke, jadi teman-teman Kobus, jaket yang saya miliki ini merupakan jaket yang menjadi istilahnya sebagai penanda bahwa saya adalah penerima beasiswa unggulan dan ini didapatkan seketika saya tergabung dalam forum nasional beasiswa unggulan tersebut. Jadi kami diberikan kesempatan kebebasan untuk jika bersedia untuk membeli silakan dan memang tidak gratis ya ini. Tapi ya ini menjadi suatu kebanggaan juga untuk menunjukkan bahwa kami adalah penerima beasiswa unggulan. Oke, wow. Sebagai penanda ya teman-teman, tidak gratis juga ya. Yeah. Salah satu bentuk penghargaan nih tentunya. Oke kakak, saya penasaran nih sebagai penerima beasiswa unggulan, pasti di Kota Kupang sendiri itu pasti ada beberapa orang yang tanya kakak. Ada tidak komunitas atau mungkin organisasi yang menaungi para penerima beasiswa unggulan itu yang berkembang di sekitar Kota Kupang dan juga mungkin lebih umumnya itu di NTT? Oke, jadi terkait komunitas tersebut yang di NTT, bagi saya sendiri saya belum tergabung ya, belum ada semacam pemberitahuan terkait untuk tergabung. Namun dalam forum nasional kami juga diberikan suatu bagian kecil, komunitas kecil dari dalam forum tersebut yang merupakan mahasiswa dari NTT akan tergabung di sana. Jadi ketika ada kegiatan atau segala macam, kami bisa saling menghubungi dan kami mulai berkumpul di sana, dimanapun tempat yang ingin kami diskusikan. Oke, baik, menarik. Oke, kita berbicara tentang penerima beasiswa unggulan. Masih banyak orang ya, terkhusus mungkin teman-teman Kobus di rumah dimanapun berada yang mungkin merasakan kalau misalkan sebagai seorang penerima beasiswa tuh harus mencantumkan pengalaman prestasi yang sangat amat banyak ya. Tadi kan cuma bilang kakak memiliki beberapa prestasi saja dan mungkin tidak terlalu banyak, tapi kakak bisa tembus masuk sebagai orang yang lolos seleksi penerima beasiswa unggulan. Boleh tahu tidak mungkin pandangan tentang hal tersebut dari kakak sendiri itu gimana? Oke, jadi selama saya proses untuk mengikuti seleksi beasiswa unggulan ini, saya selalu berusaha untuk mencari celah-celah yang diberitakan di berbagai media sosial dari pengalaman para alumni juga. Dan memang ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu memamerkan prestasi yang begitu banyak di SI. Karena SI merupakan penilaian yang cukup besar di seleksi tahap awal dan cukup di bagian SI itu cukup satu yang paling membanggakan, cukup dicantumkan di sana. Prestasi lainnya cukuplah di bagian administrasi saja, tidak perlu dilampirkan, diceritakan di SI. Dan di SI cukuplah sesuai yang mereka penyeleksi minta seperti perkenalan, kontribusi, rencana studi dan sebagainya. Dan memang di rencana studi itu dan kontribusi perlu dipaparkan di sana, tunjukkan berbagai potensi kalian, rencana yang matang, rencana yang jelas dan tentunya harus make sense, masuk akal begitu. Oke, baik. Jadi memang menurut kakak ini, Kak Rosa ya, menurut kakak tuh berarti tidak terlalu harus ya menunjukkan prestasi-prestasi itu. Intinya teman-teman mau untuk membuat esai dan juga mengikuti semua tahap yang ada dari pihak penyelenggara tentunya, dan memang harus berjalan dan mengalir saja kayak gitu ya Kak Rosa. Oke. Berbicara tentang rencana ke depan nih kakak, setelah menyelesaikan studi ini apa rencana kakak untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat? Jadi sejalan dengan apa yang saya sampaikan di esai saya sebagaimana mahasiswa hukum, tentunya saya ada memiliki berbagai perencanaan
Namun yang paling dalam hal setelah studi, saya punya impian untuk memberikan konsultasi hukum terkait masyarakat, permasalahan hukum apa yang ingin diselesaikan bisa dikonsultasikan kepada saya. Tentunya itu secara gratis ya, karena terkait konsultasi tidak perlu membutuhkan biaya yang sangat banyak, cukup disampaikan kepada saya saja. Dan selain itu juga sebagaimana saya sadar bahwa saya merupakan mahasiswa hukum yang tentu belum begitu banyak memiliki ilmu yang mumpuni, dan ketika ingin jalan konsultasi tentunya perlu ilmu yang cukup banyak. Ditakutkan ketika tidak banyak ya, saya memberikan konsultasi yang tidak cukup baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setelah saya melanjutkan studi S1 ini, saya ingin melanjutkan S2 dulu untuk memantapkan ilmu saya. Wow, rencana yang sangat luar biasa ya, pengen jadi konsultan hukum ya di daerah yang paling terpencil di daerah saya. Di daerah tempat kakak berasal ya. Wow, semoga bisa cepat terwujud ya. Berbicara tentang hal itu, berbicara tentang sebagai seorang konsultan hukum ya. Menurut kakak ini apa ya, masalah hukum apa ya sebagai contoh nih yang paling bisa dikonsultasikan di daerah asal kakak? Jadi sebagai seorang yang memang sudah lama tinggal di perkotaan di Labuan Bajo, tentunya di Kota Kupang, saya juga tidak begitu tahu tentang permasalahan di pedalaman untuk, tetapi yang pasti di berbagai media sosial ya sering permasalahan terkait tanah. Tanah itu sangat urgen yang paling dipermasalahkan saat ini, sebab ya betul. Sebab kita tidak tahu ya, mungkin saja kesalahan dari masyarakat itu sendiri yang memang mereka tidak mengetahui apa saja hal-hal yang perlu mereka persiapkan sebelum memiliki tanah tersebut, ataupun ada permasalahan di luar itu yang tentunya saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi perlu diperdalam lagi. Dan oleh karena itu menurut saya penting untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat, sehingga mereka sebelum melakukan sesuatu dalam bertindak sesuatu perlu dilakukan suatu persiapan yang tidak membuat menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Berarti memang kakak pengen jadi konsultan hukum yang mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang hadir dan yang ada di daerah asal kakak gitu ya. Terus kakak, ini kita udah mau di penutup ya. Apa pesan kakak sebagai mahasiswa juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa unggulan? Pesan saya adalah terutama bagi mahasiswa-mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandira, bagi teman-teman yang merasa bahwa tidak punya cukup prestasi yang banyak, sebab memang beasiswa unggulan merupakan beasiswa untuk para mahasiswa berprestasi. Namun tentu jangan begitu langsung takut terhadap kata prestasi tersebut. Cukuplah memang jika hanya satu saja prestasi, cantumkan prestasi itu dan tonjolkan di bagian esai teman-teman. Dan jangan lupa setiap berkas yang diminta jangan pernah ketinggalan dan kesalahan sedikit pun. Dan perkuatkan esai, dan jika lolos di tahap ini, persiapkan diri di bagian wawancara teman-teman. Minta bantuan siapapun dari penerima beasiswa unggulan ataupun dari orang tua ataupun kepada saya jika bisa. Seperti itu. Wow, keren banget teman-teman Kobus, pengalaman dari Kak Rosa sebagai salah seorang awardee atau penerima beasiswa unggulan. Luar biasa, ini ilmu yang baru buat kita semua tentunya. Dan satu hal terakhir, kalau mau untuk digambarkan, saya mau nih kakak kasih satu kalimat yang menggambarkan pengalaman kakak sebagai penerima beasiswa unggulan. Satu kata. Satu kalimat deh, biar panjang dan pas. Penggambaran tentu satu kata saja. Satu kata baik. Satu kata, wow gitu. Wow. Keren banget, satu kata cuman wow. Baik. Terima kasih banyak Kak Rosa sudah menjadi bintang tamu kita dan sumber kita hari ini sangat luar biasa ilmunya. Dan buat teman-teman Kobus dimanapun berada, still watching, dan jangan lupa subscribe, follow, dan juga share sebanyak-banyaknya di akun media sosial kami yang ada di bawah ini. Dan akhir kata, saya Dion Seran sebagai presenter Kobus Podcast mengucapkan sampai jumpa dan terus nonton Kobus Podcast, komunikasi buka suara, dari sini kamu buka suara.
Nah,